1 jam atau berapa menit? 30 sampai 45 menit lah. Oke, kalau gitu kita ambil paling jauh. Ini Anies sediain timer 45 menit ya. Nanti kalau Aman, aman, kerasa kelebihan ditegur aja. aman. Oke, bismillah. Sebelum kita mulai, ya Ane menasihati teman-teman sekalian untuk yuk mari sama-sama kita niatkan majelis kali ini itu untuk majelis ibadah ya, majelis ilmu. Karena bahkan perkara yang mubah sekalipun itu kalau kita niatkan ibadah dapat pahala. Misalkan tidur, tidur itu kan mubah ya, nggak ada hukumnya. Tapi kalau kita niatkan tidur itu untuk ibadah, supaya kuat tarawih ntar malam, itu tidurnya jadi ibadah, dapat pahala. Demikian pula makan, minum. Kalau kita makan minum itu niatnya untuk supaya kuat ibadah, itu juga masuk ibadah. Bahkan kalau di titik yang ekstrim ya, katakanlah main game. Itu main game kalau kita niatkan supaya menjauhi maksiat, itu pun ada pahalanya juga. Tapi ini bukan pembenaran ya buat main game terus-menerus. Ya kulihal, apalagi majelis ilmu gitu. Majelis kita kali ini, majelis sharing, kita niatkan untuk ibadah supaya puasa kita itu jadi lebih sesuai dengan SOP yang berlaku. Oke, sebelumnya nih mau sampaikan bahwasannya kali ini kita bakal kajian tematik. Tematik artinya Ane rangkum sedemikian rupa supaya materinya nggak berat. Karena dulu pengalaman ngisi materi itu pas di Mesir fikih puasa ternyata terlalu detail ya. Akhirnya sekarang Ane rangkum supaya hanya 2 pertemuan. Oleh karena itu sangat mungkin ada pembahasan yang nggak detail, yang kurang dakik lah. Nanti mungkin bisa disampaikan, ditanyakan di kolom pertanyaan. Itu juga karena mepet waktu ya, kan teman-teman juga pada mau buka puasa. Dan juga Anies sampaikan materi kali ini itu Anies sarikan dari beberapa buku dan beberapa masyayikh. Di antaranya dulu pas di Mesir kami pernah ngaji Fathul Qorib bersama Syekh Ahmad Syauqi. Kemudian juga dari kitab Yaqut Nafis, penjelasannya dari Syekh Mustafa Abdul Nabi dan juga dari Dr. Labib Najib. Dan juga beberapa kitab lainnya. Harapannya setelah aneh ngomong kayak gini itu kalau misalkan di antara penyampaian aneh ada yang kurang tepat, ada yang bermasalah, harapannya teman-teman nanti bisa ngoreksi ya. Apalagi teman-teman yang barangkali punya guru yang sama, pernah baca buku yang sama, atau mungkin punya pengetahuan, wawasan dari buku lainnya. Itu silakan dikoreksi dan silakan dikomentari. Oke, insya Allah kali ini topik kita itu bakal berkisar di kurang lebih 4 hal ya. Yang pertama itu mulai definisi puasa, nanti juga ketentuan-ketentuannya, terus jenis-jenis puasa, mulai dari puasa yang wajib, sunnah, makruh, sampai puasa yang haram. Kemudian syarat syah dan syarat wajib, dan terakhir kalau masih ada waktu, kita bakal ngebahas sedikit tentang pembatal puasa. Tapi teman-teman, sebelum masuk ke topik utama, izinkan Ane untuk menyampaikan 2 hadis. 2 hadis, anggap aja ini kultum ya. Anggap aja kultum, karena hadis ini menarik. Jadi yang pertama ada hadis yang aneh yakin teman-teman gak asing. Itu hadis di kitab hadis Sahih Muslim tentang seorang hamba Allah yang beribadah di sebuah gunung. Dia beribadah terus-menerus selama kurang lebih 500 tahun. Dan kemudian ternyata di Lauhil Mahfuz itu dikisahkan bahwasannya orang ini di akhirat kelak itu bakal dibangkitkan dan kemudian Allah ngomong ke dia, kamu bakal masuk surga karena rahmatku. Tapi orang ini ngelak, nggak mau dia. Dia bilang, enggak ya Allah, aku pengen ke surga itu karena ibadahku, bukan karena rahmatmu. Akhirnya Allah manggil malaikat disuruh ditimbang. Itu zaman di akhirat kan ada mizan ya, timbangan 2 sisi. Akhirnya di sisi lainnya itu ada amal ibadah dia yang bertahun-tahun itu ditimbang. Di sisi lainnya ada satu nikmat dari nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat penglihatan. Dan ternyata ditimbang itu amal ibadah dia itu nggak senilai berapapun dibandingkan dengan nikmat penglihatan. Kalah jauh. Akhirnya Allah bilang ke malaikat, ini hamba ini seret, masukin ke neraka. Pas diseret baru dia nyesal kan. Dia ngomong, ya Allah aku menyesal, aku pengen ke surga karena rahmatmu. Itu hadis pertama. Hadis kedua itu kita bisa dapati di kitab Adabul Mufrad.
Ini kitabnya Imam Bukhari ya. Ini juga pasti teman-teman gak asing. Jadi pada suatu saat Rasulullah alaihi salatu wasalam itu pernah ditanya sama sahabat, "Wahai Rasul, ada si Fulanah, seorang perempuan. Dia ini kalau malam rajin sholat malam, siangnya puasa, sedekahnya lancar. Tapi ada tapinya. Orang ini itu mulutnya suka nyakitin tangganya. Orang ini gimana Rasul?" Rasul jawab, "Orang itu di neraka." Lanjut hadisnya belum berhenti. Sahabat nanya lagi, "Ada juga si Fulana, perempuan yang lain. Dia ini menjalankan sholat maktubah. Sholat 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia rajin. Yang wajibnya aja. Dan juga orang ini bersedekah, sedikit sedekahnya. Bahkan kalau di hadisnya itu, lafaznya itu orang ini bersedekah dengan beberapa potong keju. Ya singkatnya orang ini awalnya biasa aja lah. Kemudian dibilang, tapi orang ini itu mulutnya nggak pernah nyakitin orang lain. Rasul bilang perempuan yang ini di surga. Nah, ada banyak hikmah yang bisa diambil dari hadis ini. Tapi Ane pengen fokus ke satu hal penting yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwasannya semua nikmat yang kita peroleh itu karena rahmat Allah. Bahkan kita masuk surga pun itu karena rahmatnya. Sebanyak apapun kita ibadah, itu kalau misalkan nggak mengantarkan kita ke rahmat Allah, maka ya kita nggak ke surga. Nah, pertanyaannya gimana caranya supaya kita itu bisa dapat rahmat Allah? Dan sebenarnya ini pertanyaan yang jawabannya pun teman-teman udah tahu ya. Kalau disingkat itu cuma 2 hal doang. Yang pertama dengan cara menjalankan perintahnya. Yang kedua dengan cara menjauhi larangannya. Dan 2 hal ini nggak boleh dipisah. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Anda nyampe ini di awal? Selain karena ada kaitannya dengan hadis ya, ada 2 alasan kenapa Ane ngomong kayak gini di awal. Yang pertama, Ane pengen menasihati diri pribadi dan teman-teman sekalian itu untuk kembali memahami pentingnya menyeimbangkan antara 2 hal tadi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Karena ya, mohon maaf ya, kadang-kadang itu kita terlalu fokus sama hal yang pertama. Kita menjalankan perintahnya, sholat rajin, puasa oke, misalkan lah. Tapi giliran perkara ninggalin larangannya, itu kita bermudah-mudahan. Jangan sampai ya, kita jadi orang yang ibadahnya lancar, sholatnya full, puasanya terjaga, udah pernah umroh, udah pernah haji, tapi ternyata larangannya nggak kita jauhi. Misalkan kita masih makan duit haram, atau misalkan tindakannya itu keji, perilakunya minus, terus juga mulutnya itu nyakitin orang lain. Malah zaman sekarang nggak cuma mulut ya, tapi juga jari itu kan bisa itu buat ngetik-ngetik nyakitin orang lain. Bikin status, komentar, caption yang menghina orang lain. Yang bahkan kalau denger itu ya, yang udah nyampe merusak nama baik orang lain ya. Bilang Ustadz ini kafir, bid'ah itu jangan sampai lah. Takutnya kita masuk kategori golongan yang perempuan yang pertama tadi. Atau sebaliknya, jangan-jangan ada orang yang mulutnya terjaga, perilakunya terpuji, kemudian kerjaannya halal, orangnya nyantui, rajin sedekah, rajin berbagi, dikenal baik sama masyarakat, tapi ternyata Islam KTP. Atau misalkan ya dia sholatnya mut-mutan, zakatnya lupa-lupaan, bahkan pas Ramadan dia mokel nggak puasa. Yuk kita sama-sama latihan ya, mulai dari sekarang dikit-dikit kita berusaha memenuhi 2 kewajiban tadi. Mulai dari yang sederhana. Dan alasan kedua, ini yang paling penting. Alasan kenapa Anda nyampein ini. Bahkan sebenarnya yang bikin Anda ngomong gini ini karena alasan kedua. Yaitu Anda pengen menenangkan kawan-kawan yang berhalangan untuk turut serta merasakan meriahnya Ramadan. Dalam konteks ini lebih spesifik teman-teman yang ini ya, yang akhwat yang datang bulan misalkan. Kenapa? Karena datang bulan kan berarti nggak bisa puasa, nggak bisa sholat, nggak bisa sedekah. Dan kalau kita pikir secara logika, berarti kan, loh, berarti perempuan yang haid itu jumlah pahalanya nggak sebanyak orang-orang yang laki-laki misalkan, full sebulan penuh. Ya oke, fine.
emang bener kalau dalam pembahasan fikih itu sah ya, boleh aja kalau perempuan itu misalkan pengen menunda haid dengan minum obat-obatan supaya full umroh atau full Ramadan, itu boleh-boleh aja. Emang ada hadisnya kok. Meskipun emang kalau secara afdoli ya, lebih afdol kalau dibiarkan seperti siklus normal. Tapi bukan itu yang pengen bahas. Nah, Ane pengen eh, menyadarkan kembali bahwasannya dua hal tadi, antara menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu dua-duanya sama-sama mengantarkan kita ke rahmat Allah. Dalam artian kayak gini, tadi kan kita bilang misalkan perempuan itu kalau lagi haid datang bulan nggak sholat, ya kan? Berarti pahalanya nggak dapat dong. Ya, itu benar. Kalau kita mikir, pahala hanya diperoleh dengan cara menjalankan perintahnya. Padahal itu pemikiran yang kurang tepat. Karena ketika kita menjauhi larangannya, kita juga dapat pahala. Misalkan perempuan yang tadi yang lagi datang bulan kan dilarang mengaji. Dilarang itu kan haram. Apa definisi haram? Haram itu kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalin dapat pahala gitu. Jadi coba kita perbaiki pola pikir kita, bahwasannya ketika kita ini berhalangan dan bukan karena kita yang pengen ya, dan kita akhirnya nggak bisa ibadah, nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, itu kita sedang menjalankan perintah Allah juga, yang dalam bentuk menjauhi larangannya, dan bahkan itu juga dapat pahala ya. Bahkan kalau kata guru-guru kami itu, bermodalkan kerinduan kita untuk ibadah aja, itu kita dapat pahala ibadah. Gitu. Oke, itu sebagai pengantar ya. Nanti tolong diingetin di akhir, Ani bakal ngasih tips supaya perempuan-perempuan yang datang bulan itu bisa tetap interaksi dengan Al-Quran. Aku mau tambah tukang batak. Oke, Oh, kalau nanti gitu zaman kita mulai ke materi ya. Sebentar, cara baikkan layar gimana sih? Ini, oke. Layar ini. Bisa nggak? Oh, bentar dikasih akses dulu. Bentar. Oh, oke. Oh, udah ya? Udah bisa. Udah. Aman. Oke. Oke, kita bakal mulai ya. Kelihatan ini slide-nya? Bentar, Ul. Kalau nggak, coba ini, Ul. Apa? Canva-nya share ke gue, Ul. Gue aja yang bukain. Oke. Sebentar. Bentar ya. Aduh, ini nomor satu lagi. Coba apa bacain bacain nomornya deh. Ini beda HP soalnya. Lu ini dulu, apa namanya? Matiin dulu share screen. Oke, sebentar. Bentar ya. Bentar ya, guys. Sok-sok di grup aja. Gue tinggal buka Canva soalnya. Ada Canva kan, Val? Ada. Coba dibacain nomornya berapa? Nomor Canva gua. Nomor WA, nomor WA. Mau dikirim lewat WA kan? Atau lewat mana? Ini aja, Ul. Kan itu di Canva NT-nya itu. Apa namanya? Ya, udah Share. ngerti nih. Terus share linknya di grup aja. Grup yang itu. Oke. Heeh. Cuma, iya masalahnya beda HP, Pal. Oh, beda HP. Oh, bentar. Iya. Aneh kirim nomornya di Coba ya. phone ya, biar maksimal apa ini. nggak kirim linknya di room chat sini aja. Oh iya, kirim linknya di room chat bisa nggak, Bang? Oh, bisa ya. Iya, ntar Link gua copy Canva. aja. Gimana cara bukanya sih? Canva tuh yang mana tadi? Di Ini share, Canva. di share. Coba share Oh, bagikan. nah, Eh, ini bagikan. Oh, ini ya, bagikan tautan ya. Oke, iya, bagikan bagikan tautan. tautan. Salin. Gimana caranya coba? Nah, sini Santai, sebentar santai. zoom. Kalau kalau pakai HP takutnya Ini ya ke kekecilan. chat ya. Ya, ke chat. Apa? Yang awal Oke, aja. Bentar, tempel. belum masuk. Coba Oke, tuh. sebentar. Oke, link bentar. Aduh, maaf ya, solo. Wah, Ul, aksesnya onin dulu, Ul. Dibatasi ya. Sebentar. Heeh. Oh ini dia yang punya tautan. Oke, udah. Oke, bentar. Kajian Ramadan. Oke, bentar ya, guys. Kita persiapkan share. Loh, udah 20 Udah menit. kelihatan?
Oke, udah nampak? Udah nampak ya? Udah nampak, sok lanjutin loh. Oke, bismillah. Kita mulai ya. Tadi Ane sekali lagi disclaimer, kalau teman-teman mendapati penjelasan Ane ada yang tidak sesuai, itu silakan dikoreksi ya. Karena kan di hadapan Ane sekarang kan orang terpelajar. Insya Allah pada ngerti lah. Oke, bismillah. Coba lanjut slide-nya setelahnya. Oke, bismillah. Kita mulai dulu tentang apa itu puasa. Tapi sebelum ke puasa, puasa itu kan umum ya, mencakup puasa yang di luar Ramadan dan di Ramadan. Mungkin kalau kita ngomongin apa itu Ramadan, udah pada familiar ya. Ya karena udah nggak asing lah, udah bosan dengarnya. Ramadan itu dinamakan Ramadan karena asal katanya Romado, artinya panas membakar. Dulu itu, Ramadan itu ketika diberi nama Ramadan, itu terjadi di musim yang sangat panas. Makanya identiknya itu puasa panas-panasan. Meskipun alhamdulillah sekarang di Madinah ini hari 1 Ramadan terpantau dingin ya. Al-Kuhel kayak gitu. Ada juga yang bilang namanya Ramadan karena dia artinya membakar dosa orang muslim di bulan Ramadan. Itu juga bisa. Tapi kita skip bagian sini karena teman-teman udah pada tahu. Kita masuk ke definisi dulu. Karena ketika kita paham definisi, kita bisa menurunkan turunan hukum-hukumnya. Bentar. Apaan? Ya udah, intinya apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan sejak terbitnya fajar hingga masuk waktu maghrib dengan niat khusus dan bahkan dengan orang tertentu. Lanjut slide setelahnya. Lanjut lagi. Kapan waktu berpuasa? Waktu berpuasa itu dimulai ketika masuk waktu subuh dan berakhir ketika masuk waktu maghrib. Nah, ini adalah poin yang Ani paling pengen tekankan. Ini kalau kalian tanya panitia, Ani kemarin tuh agak mendesak supaya diawalin pertemuan Ramadan ini karena penting. Karena banyak fenomena orang awam itu gagal paham. Ketika dikatakan puasa itu dimulai dimasuk waktu subuh, maka artinya yang jadi patokan itu adalah masuknya waktu, bukan azan. Coba setelahnya, Paul. Bukan berkumandangnya azan. Kenapa demikian? Karena definisi azan itu adalah penanda masuknya waktu sholat. Coba misalkan kita tanya, boleh nggak sih azan itu dikumandangkan 5 menit setelah masuk waktu? Jawabannya boleh. Oleh karena itu azan terkadang itu ngaret, nggak akurat. Terkadang ya, Anda nggak bilang selalu. Oleh karena itu berbahaya sungguh pemahaman bahwasannya patokan puasa dimulai itu ketika azan. Nah, di sini Anda pengen ngebahas dua masalah, dua perkara yang orang sering gagal paham. Yang pertama itu apakah kita boleh lanjut makan ketika waktunya udah subuh tapi belum azan? Ini sebagian kecil orang itu gagal paham. Dia mikirnya, wah udah makan aja terus, yang penting belum azan gitu. Padahal mungkin muazinnya ngaret, lagi di kamar mandi, lagi nyalahin mic, atau mungkin kalau di Usnul itu kan ada ilannya kan, ya ayyuhatulab, gimana sih? Ya ayyuhatulab, ya labina ilal masjid, liadai sholati subhi jama'an, wa'lamu anal azan Anal faqadhan. azan. Faqadhan, ya kan begitu? Ya, Nah, pertanyaannya, itu masuk waktu itu bertepatan dengan bagian mananya? Apakah bertepatan dengan ketika Daruh ngomong ya ayyuhatulab, atau bertepatan dengan kata fakodhan, atau bertepatan dengan pas azan mulai? Itu hal-hal yang hanya Daru yang tahu ya. Ntar tanyain aja. Tadi kalau nggak salah ada Ucup ya di sini. Dia Daru kan tanya kerja gimana. Ala kuliah nih percayalah kalau sama Daru insya Allah on time. Nah, tapi bagaimana dengan di luar husnul khotimah, di masyarakat awam gitu? Takutnya itu muncul pemahaman kayak tadi. Wah, belum azan. Udah makan terus aja. Padahal udah semenit, 2 menit sejak masuknya waktu. Kalau zaman dulu itu, ketika kita kan kalau kata Ucup apa tuh? Pasilan udah masuk. Berarti ketika Daru ngomong ya yuhatulab, itu seharusnya kita udah nggak boleh makan subuh lagi, nggak boleh sahur, berhenti. Seharusnya begitu. Makanya ini sebenarnya fatal ya. Seandainya kita tetap makan, itu puasa kita nggak sah. Oleh karena itu, Ane menghimbau teman-teman sekalian untuk tidak terlalu bergantung ke azan-azan sekitar, terutama azan TV. Kenapa demikian? Karena ya azan TV teman-teman tahu ya, kadang-kadang tuh ketika masuk waktu ada iklan dulu, ada apa. Yang paling bahaya itu di perkara subuh, sahur.
Karena resikonya ini puasa kita batal. Kita itu masih makan ketika masuk waktu. Kalau maghrib bolehlah, maksudnya kan berarti bukannya terlambat ntar kan, gitu. Ini aneh himbau ya sekali lagi ya. Kalau udah masuk waktu, itu kita berhenti makan subuh-subuh ya. Meskipun azan belum berkumandang. Jadi nggak ada lagi tuh kita drama kayak lagi sahur sambil nonton TV. Wih, di TV ini, channel ini udah azan, ganti ke channel lain, cari channel yang belum azan gitu. Enggak. Ketika waktunya udah azan, itu mau di channel manapun, nggak berlaku gitu, azan mana yang duluan. Yang penting masuk waktu. Ini fenomena pertama yang aneh pengen tegur. Karena ini tadi ya, ini konsekuensinya bisa-bisa puasa kita nggak sah. Nah, yang kedua, ini fenomena yang lebih lucu lagi, yaitu fenomena apakah ketika azan sudah berkumandang, kita masih boleh makan, masih boleh sahur. Aneh nggak tahu kalau di akhwat kayak gimana, tapi kalau di ikhwan itu dulu sering terjadi drama-drama lucu ya. Biasanya kayak gini skenario-nya itu, bangun-bangun subuh, santri ogah-ogahan turun ke matam, dipaksa untuk puasa sunnah. Dipaksa puasa sunnah, itu sebenarnya lucu sih. Turun ke bawah, ke matam, pas nyampe matam, ternyata lauknya itu lauk yang butuh minum. Misalkan ayam serundeng ya, itu sungguh sebuah musibah lah kalau sampai ayam serundeng jadi lauk sahur tuh. Ayam serundeng akhirnya, apalagi kalau ada yang bawa bon cabai kan tuh musibah banget lah. Orang masih ngantuk makannya gituan. Pas udah kelar makan, mepet azan subuh. Bersegeralah mereka ke keran-keran minum. Masih di matam juga. Ternyata qadarullah kerannya mati. La ilaha illallah. Akhirnya mau nggak mau itu yang ikhwan berombong-rombong itu berlomba-lomba lari ke keran belakang Masjid Al Husna 1. Nyampe sono ternyata antriannya panjang. Nah, di sini dramanya nih. Ketika udah pada ngantri, itu antrinya mungkin belasan orang sampai puluhan orang ya. Sedangkan Daru udah mengumandangkan wa'lamu an azan faqadhan isma'u, misalkan begitu. Nah, orang yang di antrian tengah itu karena belum kebagian minum, dia mengeluarkan statement, gas minum terus, yang penting azannya belum kelar. Orang yang paling belakang yang masih jauh dari antrian, dia ngomong kayak gini, gas minum terus, yang penting belum komat. Ada lagi yang baru datang, dia bilang gas minum terus, yang penting komatnya belum berhenti. Yang disayangkan, Daru itu baru datang ngancurin antrian itu ketika udah mau komat. Oke, pertanyaannya, apakah masih boleh kita makan dan minum ketika sudah azan subuh? Sebenarnya apa sih yang melandasi? Kok bisa ada teori yang bilang bahwasannya kalau azan subuh itu masih boleh makan? Lanjut slide setelahnya. Ternyata ada sebuah hadis, sekali lagi. Nah, cukup. Ada sebuah hadis yang bisa dibaca ya. Hadis yang sebelah kiri. Itu menyatakan di hadis Abi Daud bahwasannya ketika azan berkumandang, maka kelarinlah makannya. Nah, ini fatal nih. Dulu ingat banget ketika kami di Mesir ya, tahun ketiga itu, ada madah namanya hadis ahkam. Itu ngebahas beginian. Sampai dokternya itu tegas. Beliau bilang, kok bisa ada ulama yang salah paham? Menganggap hadis ini itu berlaku di zaman sekarang. Padahal ini perkara sah dan batalnya puasa. Beliau sampai ngomong panjang lebar lah. Sampai nyindir-nyindir sebuah golongan. Ya, kuliah memang ada segelintir ustadz yang salah maknanya hadis ini. Gitu. Padahal hadis ini itu bertentangan dengan Al-Quran dan juga bertentangan dengan hadis lainnya yang sebelah kanan ya, bisa dilihat bahwasannya ternyata ada hadis lain di Sahih Bukhari itu bilang zaman dulu itu azan subuh 2 kali. Azan pertama sama Bilal. Jadi Bilal itu azan sebelum subuh. Mungkin kurang lebih 10 sampai 15 menit sebelum subuh. Belum masuk waktu itu. Kenapa Bilal azan? Bilal azan itu tujuannya 2 hal. Yang pertama untuk supaya orang yang lagi qiyamul lail, yang lagi traweh itu bisa istirahat, punya waktu, punya jeda buat sahur. Alasan kedua, supaya orang yang lagi tidur bangun buat sahur. Ini azan pertama. Nah, kemudian nanti ketika masuk waktu, itu baru ada sahabat namanya Umi Maktum. Ibnu Umi Maktum ya, sahabat yang buta. Nah, baru ntar Bilal ngomong ke Umi Maktum. Umi Maktum sekarang silakan azan, udah masuk waktu. Nah, azan yang kedua inilah yang disebut dengan azan yang sebenarnya. Oleh karena itu, sebenarnya 2 hadis ini bisa digabung. Yaitu, sabda yang pertama itu dimaksudkan itu ketika kita mendengar azannya Bilal. Azan yang pertama, azan yang di luar waktu. Bahkan sekarang kini kami di Madinah ya, itu di Nabawi masih ada kebiasaan azan 2 kali.
Tapi jedanya lama ya. Azan pertama itu 1 jam sebelum sholat subuh. Sampai sekarang masih ada tuh. Azan kedua itu pas waktu subuh. Jadi agak berbeda sedikit waktunya. Nggak sedikit sih, jauh. Nah, oleh kuliah hal, teman-teman sekalian ya, Ane menghimbau untuk jangan lagi lanjut makan ketika sudah azan. Enggak, bukan ketika azan, ketika sudah masuk waktu. Mau udah kedengaran azan, mau belum kedengaran azan, ketika waktunya udah sesuai dengan waktu subuh, apalagi kan zaman sekarang kita punya jam ya. Kalau udah kedap-kedip jamnya, itu maka silakan dihentikan. Jangan sampai salah paham ya. Padahal kalau kita baca syarah hadisnya tadi, yang hadis Abi Daud, itu bisa dicek di kitab namanya Aunil Ma'bud. Itu dijelasin bahwasannya sepakat ulama, kalau udah masuk waktu, itu nggak boleh makan. Jangan sampai ya, kita semua termasuk orang-orang yang salah maknai hadis. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan setelahnya, Ane punya kebiasaan ngasih waktu buat teman-teman yang pengen nanya. Silakan, ada yang pengen nanya dulu terkait pembahasan sebelumnya. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Lanjut nih. Oh, mau nanya. Siapa Tentang tadi yang mau tadi nanya? ya, jangan yang lain-lain. Nanya Ul, Ya, silakan. kalau Yang ini nanya kotok dong. apa? Lanjut. Ya, kalau ini buat nentuin waktu fajarnya cukup pakai Muslim Pro atau kayak gimana? Oke, bagus pertanyaannya ya. Ya, zaman dulu itu karena belum ada jam dan karena polusi cahaya belum begitu padat, itu orang bisa langsung lihat ke langit. Makanya kenapa dianjurkan masjid-masjid itu punya menara supaya bisa ngelihat langsung. Zaman dulu kan patokannya khaitul abyadi minal khaitil aswad. Ketika fajar sodik itu sudah muncul. Nah, kalau zaman sekarang kita patokannya jam, ya kan? Dan jam itu, mohon maaf, kadang-kadang nggak semuanya serempak, ya nggak sih? Gitu. Oleh karena itu, ya tadi mungkin yang internet ini bisa top ya. Kita pakai Muslim Pro atau pakai aplikasi yang lain. Cuman karena ada masalah nggak kompak setiap jam, alangkah baiknya kita ngambil yang paling aman. Yaitu misalkan kita punya scan aplikasi nih. Kita ngambil aplikasi yang waktunya itu paling awal. Atau mungkin kita berhenti sebelum aplikasi itu bunyi yang ngasih kode. Itu yang paling aman. Makanya nanti ketika kita ngebahas sunnah puasa, itu ada pembahasan bahwasannya Rasul itu berhenti sahur ketika 10 menit sebelum azan. Itu paling aman. Tapi ala kulihal ya dengan yang kita miliki sekarang itu boleh ya. Dengan jam Muslim Pro atau manual juga boleh. Kita cek di Google kan. Waktu sahur Bekasi misalkan. Jam berapa kita patokin sendiri. Gitu. Oke. Kalau nggak ada yang nanya lagi kita lanjut. Ada Gunadi, pengen nanya nih satu. Iya, satu aja pertanyaannya nih. Buat Bohong Ustadz kamu Gun. Rapiul, weje. Oke. Berarti tadi untuk hadis yang Abu Daud tadi ya, yang pertama. Hmm. Apakah itu termasuk hadis, apa ya, Doif. doif kah atau maudhu kah mungkin? Oke. Mana? Bagus nih, kayak gini bagus. Dulu pas di kelas, yang Ane bilang di Azhar dulu di Mesir, itu dokternya saking menggebu-gebunya, beliau malah bilang hadis ini doif ya. Beliau bilang gitu doif. Meskipun ntar kita bakal bahas mungkin ya, apa sih hadis doif itu. Tapi Ane cek ternyata hadisnya nggak doif, masih sahih. Cuman tadi, hadis ini tidak boleh dipahami dengan sendirinya. Bahaya. Nanti teman-teman yang pengen tahu tentang ilmu hadis, lebih lengkapnya bisa hubungi teman kita Hilmian Bari ya. Beliau lagi ngambil S2 di Azhar. Itu bagaimana cara ketika hadis ngadu sama hadis lain, beda makna. Gimana cara menyikapinya gitu. Ala kuliah hadis ini yang Anda lihat dia sahih, hanya saja maknanya perlu dipahami dengan lihat hadis yang lain gitu. Oke, kita lanjut ya. Gopal, Ane sejauh ini ngomongnya kecepatan nggak? Aman loh. Oke, kalau kecepatan tegur aja ya, kadang jadi PR juga. Yuk kita lanjut. Ya gini mau di-share lagi ya, bentar disiapkan dulu. Aus ya. Bentar, salah. Aduh, maaf guys. Kagok Gus, bentar lagi buka. Nah, lanjut berarti ya, Wih, udah pada udah buka kelihatan ya. semuanya? Oke, dilanjut aja. Melimpang sih. Ya, Udah, sekarang boleh. kita bakal bahas macam-macam puasa. Puasa itu ada 4 hukumnya. Yang pertama, ada puasa yang sifatnya wajib. Wajib itu apa? Harus dikerjain. Kalau dikerjain dapat pahala, kalau nggak dikerjain dapat dosa. Apa aja puasanya? Ada puasa Ramadan,
puasa qadha, nazar, dan kafarot. Lanjut yang kedua, ada namanya puasa sunnah. Dan sunnah ini adalah hukum asal dari tiap puasa. Puasa sunnah ada yang tahunan. Contohnya apa? Puasa Arafah. Itu puasa yang keutamaannya itu bisa menghapus dosa tahun lalu dan dosa tahun depan. Nah, pasti kita demen yang gini-gini nih. Yang hapus dosa pasti kita demen. Lanjut ada puasa Tasu'a dan Asyura. Ini dia itu ngapus dosa tahun lalu. Terus juga ada puasa 6 hari Syawal. Nanti next pertemuan kita bakal bahas ya. Boleh nggak sih puasa Syawal dibarengin sama puasa qadha dan sebagainya. Lanjut ada puasa yang bulanan. Misalkan Ayyamul Bid. Nah, ada juga namanya Ayyamul Sud. Ini orang jarang tahu nih, ada Ayyamul Sud. Kalau Ayyamul Bid itu artinya hari putih, Ayyamul Sud artinya hari hitam. Itu di penghujung bulan. Terakhir juga ada puasa yang sifatnya pekanan, yaitu puasa Senin Kamis. Lanjut, setelahnya, Pal. Yang ketiga, ada puasa yang sifatnya makruh, artinya sebaiknya ditinggalkan. Contohnya, puasa di hari Jumat atau di hari Sabtu atau di hari Minggu saja tanpa disambung dengan sebelumnya. Kenapa makruh? Karena hari Jumat itu adalah hari raya kaum muslimin. Sabtu itu hari raya kaum Yahudi. Dan Minggu atau Ahad ya itu hari raya kaum Nasrani. Oleh karena itu dimakruhkan kalau kita puasa hanya mencukupkan dengan hari ini saja. Lanjut setelahnya, ada lagi puasa yang dia itu haram. Tapi meskipun haram, dia tetap sah. Artinya orangnya puasa nih, puasanya keterima. Cuman dia dapat bonus dosa ya. Yang pertama ada puasa seorang istri tanpa izin suaminya. Ini dalam keadaan seandainya dia nggak tahu dari suaminya ya. Tapi kalau dia udah paham kayak, suami gua mah, gua puasa juga dia ikhlas-ikhlas aja. Itu nggak masalah. Ada juga puasanya orang sakit, yang kalau dia tahu nih, ini kalau gua puasa, sakitnya makin parah. Dia malah puasa. Ya akhirnya orang ini sah puasanya, dapat pahala juga, tapi dapat dosa juga. Lanjut setelahnya. Nah ada yang terakhir, yaitu puasa yang udah mah haram, nggak sah juga. Artinya dia puasanya dapat dosa, terus puasa yang terima juga. Yaitu ada di 5 waktu berikut. Yang pertama adalah puasa di hari Idul Fitri. Itu forbidden ya, nggak boleh teman-teman. Jangan dicoba lah. Puasa apapun itu nggak boleh dijalankan di hari Idul Fitri. Demikian pula abangnya Idul Adha, itu juga nggak boleh. Kemudian yang ketiga ada namanya hari tasyrik. Kenapa namanya tasyrik? Itu karena secara bahasa artinya dendeng ya. Hari ketika orang Arab itu menyimpan daging sembelihan mereka. Itu 3 hari setelah hari Idul Adha. 11, 12, 13. Tapi aneh tegaskan ya, hari tasyrik ini itu ada 2 versi. Kalau versinya ulama Syafi'iyah, 3 hari, 11, 12, 13. Sedangkan versi jumhur itu cuma 2 hari aja, 11 dan 12. Aneh ngomong gini supaya ntar di luar nggak berantem ya sama orang-orang yang katakanlah beda mazhab gitu kan. Wih di mazhab 3 hari, 2 hari yang bener, ntar berantem lagi. Padahal emang beda pendapat. Lanjut yang keempat, yaitu puasa di 15 hari terakhir dari bulan Sya'ban. Bulan kemarin berarti ya. Jadi ketika kita udah H-15 Ramadan, itu kita nggak boleh memulai sebuah puasa. Dimulai sejak tanggal 16 ya, 16 Hijriah ke atas. Dan yang terakhir itu di hari Syak atau hari keraguan. Hari Syak itu kayak tadi malam, misalkan. Itu ketika peralihan dari hari ke-29 ke hari 30. Dan tidak ada kepastian apakah besok itu Ramadan atau enggak. Adanya kabar burung doang, itu namanya hari Syak. Lanjut setelahnya, Pal. Nah, tapi ada pengecualian. Dari 5 waktu tadi, itu poin nomor 4 dan poin nomor 5, itu ada pengecualian. Bolehkah kita puasa di 2 hari yang terakhir itu? Jawabannya boleh dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, kalau puasanya itu bersifat wajib. Misalkan qadha, nazar, kafarot. Misalkan ya, Ane punya utang puasa. Dan Ane sibuk tuh, setahun ke depan sibuk. Pas udah paruh terakhir bulan Sya'ban, baru kosong. Wah gimana nih, ini kan puasa terlarang, apa Ane boleh puasa? Jawabannya boleh, karena puasanya wajib. Dengan syarat, tidak diniatkan sengaja di hari itu. Maksudnya gimana? Ya misalkan Ane punya utang puasa. Nah setahun ke depan, Ane sengaja nggak qadha tuh. Mager, di kamar aja, nggak mau puasa, ntar aja lah. Ntar aja gue qadhanya pas udah hamil 15 Sya'ban. Nah kalau kayak gitu malah nggak boleh, haram. Demikian pula orang yang nazar. Ya Allah aku bernazar, kalau aku lulus ke univ ini, bakal puasa sehari. Nah dia baru keinget
puasanya pas nyampe di hari Syak atau misalkan di paruh Sya'ban, itu boleh. Yang nggak boleh kalau dia sengaja, ya Allah aku bernazar kalau aku begini-begini aku bakal puasa di hari Syak atau bakal puasa di paruh terakhir Sya'ban. Kalau kayak gitu nggak boleh. Yang kedua, itu kalau seseorang terbiasa berpuasa sunnah sejak paruh awal bulan Sya'ban. Dulu itu di Husnul ya, kalau di Ikhwan itu ada teman-teman yang mereka itu mendawamkan puasa Senin Kamis. Aneh masih hafal bocah-bocahnya tuh. Tadi ada Bagus Dwi Cahya, ada Wimas juga kalau nggak salah. Itu padahal udah Jawa. baru juga, tapi masih puasa mereka. Itu keren sih. Nah, orang-orang kayak mereka yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, kalau mereka udah mulai puasa sejak paruh pertama bulan Sya'ban, maka ketika masuk paruh kedua bulan Sya'ban, mereka boleh puasa. Melanjutkan puasa mereka yang sebelumnya. Meskipun mereka hanya pernah sekali puasa di paruh pertama bulan Sya'ban. Karena al-ibratu fil adah marroh ya. Artinya sesuatu itu disebut kebiasaan meskipun pernah dilakukan hanya sekali. Nah, tapi ada syaratnya. Misalkan ya, tadi kita ambil sampel lah, Bagus misalkan. Tadi Bagus misalkan pernah puasa Senin Kamis di paruh pertama Sya'ban. Pas masuk paruh kedua Sya'ban, dia masih boleh puasa Senin Kamis. Dengan syarat, kalau dia sekali aja putus puasanya, maka udah dia nggak boleh lanjut puasa lagi. Gitu. Oke, sebelum lanjut setelahnya, ada yang pengen nanya terkait pembahasan ini? Nggak ada ya? Ya, ada yang mau nanya nggak? Nanya. Kalau nggak ada, oke, lanjutnya nggak hafal. Di akhir kan ada tanya jawab juga. Oke, aman. Satu deh, gue mau nanya dong. Ya. Misal, kalau kan di terakhiran aja sih, lebih cocoknya di akhir. Ya udah, terakhir kenapa? Soal kodok soalnya. Oh, kodok ntar gampang. Aman. Kita lanjut ya. Ini sisa 8 menit lagi nih. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang tanda masuknya bulan Ramadan. Ini seru nih. Ini kadang zaman sekarang jadi pembahasan tentang politik identitas ya. Oke, next. Jadi kita perlu tahu ya, Ramadan itu tandanya ada tanda yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Umum itu artinya ketika tanda ini muncul, terpenuhi, maka berlaku untuk seluruh masyarakat setempat. Sedangkan yang khusus, itu artinya ketika tanda ini tercapai, hanya berlaku untuk orang tertentu. Ini kita perlu tahu dulu ya, karena ini penting. Ikan marjan ya, itu misalkan, itu tanda yang sifatnya khusus ya, bukan umum. Umum juga bisa kayaknya. Oke, next Bapak. Nah, sekarang ada pembahasan yang cukup penting tentang ikhtilaful matoli' sama ittihadul matoli'. Jadi begini, jumhur ulama, mayoritas ulama itu berpendapat bahwasannya antar negeri-negeri mereka itu ittihadul matoli'. Tempat matlaknya, tempat terbit mataharinya satu. Artinya, ketika ada satu negeri di ujung sana ngelihat hilal Ramadan, maka satu bumi itu udah wajib puasa. Ini pendapatnya kebanyakan ulama. Mereka bilang gitu. Sedangkan ulama Syafi'iyah itu menyelisih pendapat ini. Menurut mereka ikhtilaful matoli'. Artinya, ketika sebuah negeri ngelihat hilal, maka hilal itu hanya berlaku untuk negeri itu dan negeri yang berdekatan. Adapun negeri yang jauh, yang beda waktu, itu hilalnya sendiri-sendiri. Nah, ini aneh ngomong kayak gini karena penting ya, supaya kita paham lah kenapa bisa ada orang yang bilang, udah ikutin aja Ka'bah, ikutin Mekah dan Madinah. Kenapa juga ada yang bilang, enggak, kita lihat hilal masing-masing gitu. Makanya kalau di Syafi'iyah tadi dibilang bahwasannya setiap negeri itu punya hilal masing-masing. Dengan syarat antar negeri ini itu beda-beda waktu terbit mataharinya. Oke, lanjut setelahnya. Nah, ini bakal nyebutin contohnya ya. Coba tutup. Ya, contoh kasus konsekuensi dari perbedaan hilal. Mungkin kalau mau disampel, misalkan antara Jakarta dengan Bekasi, itu masih negeri yang berdekatan ya. Jadi masih sama hilalnya. Tapi kalau udah beda negeri jauh-jauh, misalkan mungkin kayak antara Indonesia dengan Australia gitu kan, atau dengan Malaysia, Singapura, nah itu konsekuensi hukumnya udah beda. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ini contoh kasusnya, misalkan ada seseorang yang dia itu di negerinya masih 30 Sya'ban.
Kemudian dia safar, pergi, pas nyampe ke negeri lain, yang beda matla, yang beda mataharinya, beda waktunya, ternyata di negeri itu udah mulai Ramadan. Di negeri itu ternyata Sya'bannya cuma 29 hari. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dibuat sama orang ini? Jawabannya adalah dia wajib ikut nahan makan dan minum. Nahan ya, di sini dibilang nahan tuh artinya bukan puasa. Ya karena kan dia di awal nggak puasa. Nah, dia wajib ikut nahan makan dan minum, dan kemudian dia wajib qadha puasa kalau dia ikut lebaran di negeri itu. Di bawahnya bisa dibaca, gimana kalau sebaliknya? Dia berangkat nih, Ane berangkat dari Jakarta misalkan, dalam keadaan puasa, 1 Ramadan. Nah, pas Ane nyampe ke negeri lain, Australia atau mungkin Singapura, Malaysia, itu ternyata di negeri itu, di hari yang sama, itu masih belum puasa. Masih nunggu hilal misalkan. Karena bagi mereka Sya'ban 30. Maka jawabannya Ane perlu ngebatalin puasa Ane. Dan juga nggak perlu ngeqadha kalau Ane ikut lebaran bareng mereka. Lanjut next setelahnya. Nah, yang lainnya juga contoh lainnya misalkan ada orang yang safar dalam keadaan puasa. Nah, sekarang kita ngomongin ini ya, konteksnya di akhir Ramadan. Tadi kan di awal Ramadan. Sekarang akhir Ramadan. Ada orang safar, dia puasa nih di negeri dia itu udah hari ke-30 Ramadan. Nah, pas dia nyampe tujuan, ternyata penduduknya itu udah lebaran. Maka bagaimana konsekuensinya? Dia wajib ikut warga setempat, yaitu wajib batalin puasanya dan nggak perlu qadha. Lanjut case ketiga, ada orang safar ketika 30 Ramadan. Pas nyampe tujuan ternyata udah malam. Dan pas nyampe sono, ternyata orang-orang negeri ini itu masih berpuasa. Sebab di negeri itu masih 29 hari. Apa konsekuensinya? Maka besok pagi orang ini wajib ikut puasa. Meskipun bagi dia itu adalah puasa yang ke-31. Mungkin teman-teman kaget ya, karena tadi Anda bilang di sini Syafi'iyah itu menyelisihi jumhur. Ya ntar kalau kita mau bahas secara detail, adalah pembahasannya bahwa ternyata pendapat Syafi'iyah ini kalah dengan pendapat jumhur. Oke, next pembahasan setelahnya. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang sebab umum puasa. Yang pertama, tadi kita ada ini ya, udah bahas sebab umum itu artinya ketika sebuah sebab tercapai, maka berlaku untuk seluruh ahli negeri. Yang pertama ketika sebuah bulan Sya'ban itu sudah genap 30 hari. Karena dalam kalender Hijriyah, per bulan itu hanya 29 dan 30. Nggak lebih dari itu. Artinya kalau udah 30 Sya'ban, maka auto besoknya itu tanggal 1 Ramadan. Yang kedua, yaitu ketika seorang pemimpin sudah memutuskan ngelihat hilal. Artinya ada kesaksian dari orang yang adil, dia ngaku ngelihat hilal. Dan kemudian pemimpin mengakui hilal tersebut. Ini yang biasa di Indonesia ya, itu ketika ada hilal. Makanya kan di Indo kemarin kan diletakkan orang-orang tertentu di 125 titik di Indonesia. Tugasnya untuk melihat hilal. Tapi orang yang melihat hilal ini itu punya syarat khusus. Bisa dibaca di bawahnya ya. Mereka harus laki-laki, harus merdeka, harus cerdas juga, menjaga harga diri, kemudian juga harus sadar, sehat juga pendengarannya, penglihatannya, dan juga harus orang yang nggak pernah melakukan dosa besar, dan juga orang-orang yang nggak pernah konsisten berbuat dosa kecil. Ya, ini yakin nih di antara teman-teman hadirin masuk semua kategorinya ya, yang laki-laki. Artinya, kalau nggak terpenuhi syarat ini, maka nggak boleh diakui. Misalkan perempuan yang ngelihat hilal, itu nggak masuk pembahasan sini ya. Nanti masuk ke pembahasan sebab khusus. Lanjut yang ketiga, ketika ada penanda masuk Ramadan. Zaman dulu itu, Ramadan itu kalau udah masuk, ada suara meriam, ada lentera-lentera, dan lain sebagainya. Tadi kalau kata Anwar, ada iklan marjan ya kalau di Indonesia ya. Artinya kalau udah ada sebab-sebab kayak gitu, maka sudah berlaku puasa untuk seluruh manusia di tempat itu. Dan yang terakhir, ketika berita hilal itu mencapai derajat mutawatir. Oke, next. Dan Gopal, ini kita di timerannya udah mencapai 45 menit. Gimana? Mau Kagok, langsung ini ke sesi terakhir sebab pertanyaan khusus aja deh, atau Ul. gimana? Kagok, ini terakhir. Oke, Sebab terakhir ya. khusus terakhir. Ya udah, sekarang sebab khusus nih. Yang pertama adalah melihat hilal. Ini menarik ya. Ini ulangin sekali lagi. Arti dari sebab khusus adalah artinya ketika terjadi sebab ini, pihak tertentu diwajibkan puasa.
bukan seluruh manusia. Yang pertama ketika ngelihat hilal, meskipun dirinya fasik. Misalkan ada seseorang nih, ya katakanlah orangnya fasik ya, bukan orang yang soleh-soleh banget. Dia ngeliat hilal nggak sengaja. Maka konsekuensinya dia wajib berpuasa. Untuk dirinya saja. Oke? Meskipun dia fasik, iya dia fasik. Buat dia wajib puasa. Yang kedua, ketika kita menerima kabar adanya hilal. Nah, ini detail ya. Coba dibaca dengan cermat. Di sini ada 2 pembagian. Yang pertama, kalau misalkan si pembawa beritanya itu orang yang sikoh. Siapa sih di sini yang sikoh? Ya misalkan Khotob ya. Misalkan Khotob bilang dia ngelihat hilal. Dia ngomong ke teman-teman sekelasnya. Maka teman-teman sekelas yang nggak dengar berita tadi, itu wajib untuk berpuasa. Wajib ya, bukan boleh. Yang kedua, misalkan pembawa beritanya nggak sikoh, nggak terpercaya. Atau misalkan bukannya nggak sikoh, tapi dia itu masuk golongan yang nggak diterima. Misalkan perempuan, budak, atau anak kecil. Dia bilang, saya ngelihat hilal. Nah, apa yang terjadi? Maka di sini ada 2 pembagian. Yang pertama, kalau misalkan orang yang nggak dengar beritanya itu membenarkan, misalkan kayak ada orang fasik datang ke Ane, atau ada perempuan datang ke Ane, dia bilang, tadi saya ngelihat hilal. Nah, kalau Ane membenarkan berita ini, kayak, ini orang kayaknya kali ini bener deh, dia jujur deh, maka saat juga Ane wajib puasa. Tapi kalau misalkan hatinya nggak benarkan, maka nggak wajib puasa. Terakhir gue di bawah ada sekali lagi tuh. Nah, terakhir nih, ini sampel ya. Misalkan ada seorang perempuan, dia ngaku ngelihat hilal. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Di rumah dia ada bapaknya, ada suaminya, sama ada anak laki-laki yang udah balik. Bapaknya itu meyakini, percaya dia sama anak perempuannya. Anak saya nggak mungkin bohong, dia pasti ngelihat. Maka bapaknya ini wajib puasa, sebab dia yakin. Meskipun si pembawa beritanya ini bukan orang yang diterima. Yang kedua, suaminya nggak yakin. Dia zon, dia kayak dugaan kuat aja. Kayaknya istri saya kali ini jujur deh, dia bener deh. Maka karena dia nggak nyampe derajat yakin, dia hanya zon, dia itu diperbolehkan puasa. Nggak wajib, boleh. Yang terakhir, anaknya ragu misalkan, ini kayaknya mah lagi halu misalkan begitu ya. Maka karena dia ragu, itu dia nggak boleh puasa. Jadi ada yakin, ada zon atau dugaan, ada syak, ragu-ragu. Masing-masing punya hukum ya. Oke, dengan demikian kita berakhir di pembahasan sebagian dari sebab khusus. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita bakal bahas sunah-sunah puasa, apa aja yang makruh, kemudian cara bayar hutang puasa, dan terakhir kita bakal bahas tentang Lailatul Qadar. Oke, cukup sekian. Anda kembalikan ke moderator. Oke, ntar. Nih udah ada yang nanya aja nih. Kita bantuin aja sebutin ya. Ntar ya, Mas, ditampung kok pertanyaan. Taruh. Oke, ada pertanyaan dari Hamasa masuk nih, Ol. Mau tanya, kok di Indo kan ada Manchester United dan Newcastle United, Muhammadiyah dan NU. Kalau ada golongan yang sengaja ngambil pendapat yang paling meringankan, itu sebenarnya kaidah hukumnya bagaimana ya? Apakah sampai pada mempengaruhi kualitas pahala? Misal terawih ikut NU tapi cuma ambil 11 rakaat, ikut puasa yang mulai telat tapi lebaran duluan dan lain-lain. On mic, Ul. Ul, mic ente mati, Ul. Oh iya, sorry. Ini di luar ekspektasi ya. Tadi Ani kira bakal nanya tentang apa, kok bisa ada yang ngambil hisab dan rukyat. Tapi ternyata malah lebih dalam dari itu ya. Oke, bismillah. Yang Ane tahu ya, sependek yang Ane tahu, itu pertama terkait rukyat dan hilal, itu adalah khilaf yang merupakan tradisi ulama. Jadi kalau kata Gus Bah itu, ya itu wajar kalau ada khilaf antara rukyat dengan dengan hisab, wajar, sangat wajar. Meskipun ya, sebenarnya kalau teman-teman mau membaca tentang pendapat ulama, yang muktamad itu memang yang jadi patokan adalah rukyat. Kenapa? Karena Rasul sendiri itu mengkaitkan Ramadan dengan rukyat. Zaman beliau ada hisab nggak? Ada. Zaman Imam Syafi'i ada hisab juga. Tapi beliau nggak pernah bilang puasalah kalian ketika ngeliat hisab. Nggak pernah bilang kayak gitu. Oleh karena itu, ulama bilang, wah ini namanya perkara ta'abudi. Ta'abudi itu, teman-teman sekalian, itu adalah perkara yang
landasannya ibadah. Misalkan ya, pernah nggak kalian nanya, kenapa sih kita kalau udah wudhu kentut, itu kita udah di awal lagi? Kenapa nggak kita misalkan, mohon maaf, basuh dubur aja gitu? Atau kenapa kalau kita nyentuh liur anjing, harus 7 kali dibasuh? Pakai tanah lagi. Kenapa nggak 8 kali, 9 kali, atau kenapa nggak pakai sabun? Jawabannya karena ta'abudi. Itu perkara-perkara yang nggak ada alasannya. Landasannya itu ibadah. Nah, demikian pula perkara hilal. Ulama itu dominannya ya, ini bahkan 4 mazhab itu bilangnya ruqyat itu perkara ta'abudi. Rasul nyuruhnya ngelihat ke ruqyat meskipun ada hisab. Oleh karena itu kenapa ulama NU misalkan kekeh dengan ruqyat? Karena tadi bukan karena mereka itu kolot, bukan, tapi karena mereka sebisa mungkin menaati hadis Rasul. Lengkapnya itu bisa dibahas di buku sini ya. Ini buku Qadhaya Islamiyah karya Muhammad Taqi Usmani. Itu dibahas tentang isbat, kemudian juga nafyu dan lain sebagainya. Meskipun yang menarik di akhir itu beliau bilang, iya benar, 4 mazhab itu sepakat nggak boleh isbat dengan dengan hisab. Meskipun pendapat ini itu perlu dikaji lagi. Beliau ngomong kayak gitu. Karena zaman sekarang barangkali hisab lebih akurat, barangkali. Oke, yang kedua tadi dia nanya tentang konsekuensi hukumnya ya. Itu sebenarnya rumit sih. Gimana jawabnya ya? Make it simple aja. Ya, sebisa mungkin janganlah. Takutnya itu masuk kategori talfik. Jadi kalau dalam fikih itu ada istilah talfik. Talfik itu kita menggabungkan pendapat dari ulama-ulama lain sampai jadi gado-gado, yang mana perkara yang kita ambil ini itu bahkan nggak diakui ulama manapun. Contoh simpelnya ya, yang paling sering disebutin itu, misalkan dalam Syafi'iyah itu kita wudhu hanya perlu ngebasuh sebagian rambut, 3 helai boleh. Dalam mazhab Maliki itu wajib semuanya. Nah, tapi ketika kita ngomongin pembatal wudhu, dalam mazhab Syafi'i itu perempuan tuh batalin wudhu. Sedangkan dalam mazhab Maliki itu perempuan gak batalin wudhu. Nah, ada orang misalkan dia wudhunya ngambil Syafi'i. Pas dia wudhu, dia basuh 3 rambut aja. Pas jalan nggak sengaja itu perempuan, terus dia bilang, kali ini gue ikut Maliki lah. Nah, ini namanya talfik. Talfik yang nggak boleh. Artinya dia ngabungin 2 pendapat yang sampai-sampai bahkan Imam Syafi'i sama Malik pun nggak bilang pendapat itu. Nah, ini takutnya kalau tadi misalkan ngambil yang enak-enak aja, jatuh ke talfik. Takutnya. Tapi ya ini yang aneh tahu aja. Begitulah. Tapi kalau perkara tarawih insya Allah aman sih. Karena tarawih kan sunnah ya. Nggak ngomongin kewajiban atau apapun. Gitu. Oke. Satu lagi nih. Mungkin ditutup dulu karena keterbatasan waktu. Mungkin karena kalian takut pengen berburu iftar gitu kan. Jadi insya Allah di next pertemuan sama Piol bisa dibuka pertanyaan lagi ya. Oke, pertanyaan kedua nih Ol dari Avi, yaitu ini dong tips-tips buat perempuan yang haid di bulan Ramadan katanya. Oh iya, tadi udah dijanjin ya. Oke, sekilas saja. Jadi teman-teman udah pada tahu kan bahwasannya perempuan yang haid itu nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh baca, dan nggak boleh nyentuh Al-Quran. Itu 3 hal yang penting banget ya. Maksudnya kan kita kan ibadah kan Ramadan pengen 3 ini, pengen banyak sholat, banyak puasa, nggak banyak puasa juga sih, pengen banyak ngaji juga gitu. Tapi nggak bisa. Nah, untuk yang ngaji, perkara tilawah Quran itu pernah disampaikan sama Syekh Labib Najib ketika ngaji Fathul Qorib. Beliau jelasin, oke, pertama begini ya, kita pahami dulu. Yang dilarang oleh perempuan haid itu adalah membaca Al-Quran. Definisinya apa sih membaca itu? Membaca itu adalah ketika kita bersuara dan terdengar sama kuping sendiri. Itu namanya membaca. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu, ketika makmum baca Al-Fatihah, makmum itu harus baca sampai kupingnya nggak dengar. Gitu. Nah, dalam artian lain, ketika perempuan masih pengen interaksi dengan Al-Quran, meskipun dia haid, itu bisa. Dengan syarat, ketika dia baca, jangan sampai kupingnya nggak dengar. Artinya gimana? Ya dia bacanya bisik-bisik aja. Nah, dan juga jangan pakai mushaf ya, karena nggak boleh itu mushaf. Bisa pakai di HP misalkan, atau di mana gitu boleh. Nah, oleh karena itu, kalau masih pengen berinteraksi dengan Al-Quran, aneh nggak bilang baca ya, interaksi. Itu silakan tetap baca Al-Quran dengan syarat tadi nggak pakai mushaf, dan jangan sampai suaranya itu terdengar di kuping. Ada yang bilang ya, itu cukup dengan baca terjemahan Al-Quran. Tapi aneh kurang setuju. Karena kalau teman-teman tahu ya,
terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran. Dia hanya menggambarkan sebagian dari makna Al-Quran. Gitu. Jadi kalau orang baca terjemah tuh ya nggak ada pahalanya juga. Oleh karena itu tadi teman-teman yang pengen interaksi dengan Al-Quran ketika haid, itu boleh dengan cara tadi ya. Baca Al-Quran jangan sampai kedengar sama kuping sendiri. Oke, mungkin itu ya. Dengerin murotal boleh, dengerin doang bukan dosa kok. Ya nggak boleh kan kita nyentuh Quran, nyentuh mushaf, meskipun sampulnya saja itu nggak boleh. Oke? Oke. Oh, azan zuhur. Udah headset sih. Ya, ada lagi Gopal? Ada sih terakhir dari Khotop ini. Tapi ini Otot. pertanyaan yang sekilas aja ya. Kalau presiden atau menteri agamanya perempuan, terus ngumumin awal Ramadan, gimana? Sah atau enggak? Udah itu aja. Wah, berat banget ini. Ya, enggak sebenarnya. Oke. Tadi kan kita perlu tahu ya. Sebenarnya tadi yang ringkas sih, bahwasannya pemimpin itu kan hanya menetapkan, bukan dia yang ngelihat. Itu beda kasus ya. Pemimpin itu menetapkan, menyatakan bahwasannya orang yang ngelihat ini saya terima. Itu. Kalau case-nya kayak gini, maka fine-fine aja. Karena bukan dia yang ngelihat gitu. Beda ceritanya kalau misalkan pemimpinnya dia yang ngelihat, terus dia ngomong, tadi gua ngelihat hilal, lu semua atau negara puasa ya karena gua ngelihat. Nah itu baru nggak boleh misalkan. Tapi kalau misalkan yang ngelihatnya orang yang adil, laki-laki, dia lapor ke pemerintah, kemudian diuji dan sebagainya, dia jujur, pemerintah menetapkan, saya terima rukyat dia. Maka itu boleh-boleh aja. Insya Allah begitu ya. Oke, aman ya, yes. Oke. Bentar, kita setting dulu. Mafhum. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita selesaikan kajian pertama hari ini. Alhamdulillah partisipannya banyak ya, kaget saya juga. Insya Allah ini buat yang hadir hari ini, minggu depan kita ada lagi. Eh, Pengisinya siapa? Tunggu aja beritanya. Tolong diingatkan aja itu ketuanya. Sebelumnya kita ada dokumentasi dulu ya, sesuai dengan permintaan Ibu Wakil Ketua. Enggak deh yang ini, ayo kita on cam bersama-sama, oke? Oke, yang bisa on cam, yang enggak juga nggak apa-apa. Insya Allah. Oke, ya semua. Oke, di ini dulu ya, di mana? Slide 1 dulu. 1, 2, 3. Bentar ini Ucup belum ngomong. 1, 2, 3. Oke, bentar. Full screen. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, full screen. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di edisi Ramadan pertama kali ini, jilid 1. Tunggu sampai jilid 4, insya Allah ada terus selama bulan Ramadan menemani sore kalian. Saya Gazi Muhammad Noval, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Enggak tahu. Gazi.